Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqani wa yahdini walladzi huwa yuhyiini wa yasqini wa idza maridtu fa huwa yashfini walladzi yumituni tsumma yuhyini. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul beriktikaf di Masjid Istiqomah dalam kegiatan rutin yang tiap malam Sabtu ini. Sebagai motivasi, mudah-mudahan saja kita ini termasuk orang yang iktikaf dan akan memperoleh perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Allah, sama orang yang berkumpul di masjid Baitullah seperti di Istiqomah ini, yang di dalamnya adalah memahami, mempelajari ayat-ayat Al-Quran dalam Allah, tadarus tadabbur, maka Allah akan memberikan kepada orang yang duduk di masjid i'tikaf, yaitu hafatul malaikat, daripada apa dikelilingi oleh para malaikat rahmat. Dan selalu berdoa untuk kita yang ada di duduk di masjid. Yang kedua, Rasulullah SAW wa anzalul sakinah, diberikan ketenangan. Jadi diberikan ketenangan itu kan kebahagiaan batin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang iktikaf duduk di masjid, tadarus ayat-ayat Al-Quran, maka janji Allah tadi kita akan memperoleh ketenangan batin. Insyaallah batin kita tenang. Kenapa sahabat batin itu kan tenang atas kesusahan dari Allah? Kita tambah susah menerima, sabar, itu dari Allah. Pasti ada senang. Nah, ketika kita tidak terima, juga dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan henti kita terus nempel. Selalu ingat, selalu terus tempelkan hati kita kepada Allah yang memberikan kenikmatan, yang memberikan kesenangan. Jangan salah, orang mencari kesenangan tapi Allah dijauhi. Sedangkan yang memberikan kesenangan, yang memberikan kesenangan adalah Allah. Maka takarrub Allah, takarrub Allah, salah satunya itu tadi, yaitu orang-orang yang duduk di masjid. Hadirin rahimahullah, di dalam penjelasan, di dalam keterangan ya, dalam kitabnya Al-I'tisam itu karangan Imam Asy-Syatibi, disebut di sana dituliskan min alamat as-sa'adah al-rabbi. Ciri-ciri as-sa'adah, kebahagiaan al-rabbi seorang hamba. Jadi ada ciri-ciri kebahagiaan seorang hamba, kata Imam Asy-Syatibi. Sa'adah itu kan tenang tadi. Sa'adah di akhir, jadi di dalam. Lakil khair, bukan di luar. Di dalam yang kita merasakan kita masing-masing. Jadi walaupun kata orang ini, kita ini tidak seperti orang biasa, tapi kita yang merasakan bahagia, senang, walaupun kehidupan kita apa adanya. Sa'adah, Allah yang memberikan. Atau juga mungkin belum tentu orang yang kelihatannya serba ada, serba lebih, tapi sa'adah tidak ada.
kebahagiaan yang tidak ada. Apa ada banyak sekarang ini orang yang dikejar-kejar itu baru dunia, dikejar-kejar oleh yang berwajib, ya, kejar-kejar oleh KPK, kejar oleh KPK itu kenapa? Padahal dari segi kebahagiaan dunianya nampaknya seperti bahagia, tapi kan as-sa'adah. Makanya as-sa'adah itu beda bilang terfari, bukan di luar, bukan luar tapi dalam. Nah, bagi orang-orang tadi, bagi kita mudah-mudahan kita tercapai as-sa'adah. Kata Imam As-Satibi, ciri-ciri kebahagiaan seorang hamba itu pertama, taisirut ta'ah alaihi, dimudahkan dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi taat patuh berarti Allah dan Rasul. Kita diwajibkan taat patuh kepada Allah. Jadi tanpa ada komentar apa-apa, tanpa ada taat kepada Allah, patuh. Ya. Nah, ketika kita melakukan kepatuhan ketaatan kepada Allah dimudahkan. Contoh, mau sholat dimudahkan, mau pergi ke masjid dimudahkan, mau ke pengajian dimudahkan, diberi jalan keluar oleh Allah. Itu bahagia orang. Mau sedekah sesuai kemampuan dimudahkan, ada saja jalannya. Betapa bahagianya ketika kita di dalam suatu kesulitan lalu ada jalan keluar. Maka pasti dari Allah itu siapa orang yang bertakwa kepada Allah dan ditaat, dan Allahu Maha Allah akan memberikan jalan keluar, solusi keluar. Kita sering mungkin Bapak dan Ibu sering merasakan mungkin ketika kita dihadapkan suatu kesulitan yang secara manusiawi susah sulit, tapi Allah memberikan jalan keluar dengan caranya sendiri, dengan cara Allah. Nah, ketika kita tercapai maka bahagialah kita. Bahagia. Oleh sebab itu maka yang pertama itu kan penuhi dulu kewajiban Allah. Ya, penuhi dulu kewajiban Allah. Ya, ketaatan datang kepada Allah penuhi dulu. Baru nanti kita menuntut hak-hak kita dari Allah tanpa diminta. Allah memberikan hak kita tanpa diminta. Katakanlah mungkin kita tidak minta rezeki secara khusus, tapi Allah memberikan rezeki kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang sebagai manusia kita selalu mempunyai kekhawatiran, khawatir takut bagaimana kalau ini. Berarti ada orang yang mendekati pensiun, terus hari apa? Hari pensiunnya hari apa? Khawatir. Dikarenakan mereka pensiunnya mati sana harus begitu. Mati sana dengan pakaian selalu sabar sana. Tapi kan Allah memberikan rezeki, ya Allah memberikan rezeki, ya tanpa dikira-kira. Jadi ulah seharian, ulah sesembahan ya. Kita percayakan kepada Allah, kita berdoa dan berusaha. Tentunya saja berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Kalau dulu yang orang yang bekerja bekerja begitu, sekarang itu mungkin usaha dengan saya. Harus menjadi ketika kita dimudahkan di dalam taat patuh kepada Allah, senang bahagia. Sebab tidak semua orang, tidak semua manusia makhluk, bahkan yang namanya muslim saja, tidak semua orang begitu taat pada aturan-aturan Allah. Tidak. Jadi kalau bisa bagus mungkin kalau semua orang yang anak muslimun, saya seorang muslim, ya misalnya, tapi semua orang yang mengaku muslim taat pada Allah, begitu bagus mungkin kan? Tapi tidak semua orang yang mengaku muslim, anak muslim, tapi tidak semua di dalam hatinya taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semuanya orang melakukan perintah-perintah Allah. Tidak. Contohnya saja sholat saja. Bapak-bapak, ibu-ibu ini harus menjadi khawatir bagi orang tua generasi penerus ini nanti
sekali ini sholat sudah hampir dilupakan. Dan ini hampir merata. Akan mungkin di daerah mungkin lebih lagi sekarang, ya, lebih agak parah namanya gitu ya. Jadi sholat itu sudah hampir dilupakan. Sampai tak semua ikatan Islam itu akan jatuh satu persatu. Nah, yang terakhir itu ada ikatan sholat. Hukum akan jatuh. Lawan sholat, maka sholat satu-satu ikatan itu aturan-aturan hukum, aturan-aturan hukum kan ada sekarang. Sudah hampir ini hukum Islam, hukum aturan-aturan Allah sudah hampir ini. Hampir bukan berarti kita harus menjalankan syariat Islam, bukan menjalankan hukum Allah, hukum Islam sesuai dengan aturan kita, negara kita. Ya. Nah, yang terakhir tandanya ikatan sholat. Nah, kalau itu sholat ini sudah hilang, alhamdulillah. Oleh sebab itu, kita mempersiapkan generasi penerus anak-anak dan cucu kita ini. Wah, apalagi orang ditanya di dalamnya, karena masalah sifat Nabi, sifat Rasulullah, bahkan bila kita pelajaran akidah mah, orang seorang mukmin wajib paham, ya, nama-nama sifat-sifat yang wajib di Allah, yang bisa di Allah, yang mungkin di Allah. Sifat yang wajib Rasul, besar Rasul. Wah, ingatnya. Terus ada pokoknya masalah sholat sudah hampir tidak biasa. Kenapa? Karena sudah mulai dilupakan. Nah, salah satu yang harus bertanggung jawab adalah orang tua. Pada anak-anak, pada cucu-cucu, jangan sampai meninggalkan ketaatan kepada Allah sudah luntur, bisa dibayangkan bahwa ibu-ibu girong tenang, rasakannya terhadap Islam, rasakannya terhadap iman kepada Allah sudah tidak. Kalau girong terhadap Islam, mereka boleh memakai apa yang saja masalah sayur begitu asal sesenang begitu. Kenapa? Sebab dari di dalam dirinya, di dalam hatinya sejak kecil tidak ditanamkan nilai-nilai tadi akidah, nilai-nilai iman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ditanamkan ajaran-ajaran Islam sejak kecil, sejak anak-anak, ya, sehingga menjadi kebiasaan, menjadi patrik lah, karakter bahasa ini namanya, secara terus dari bulatan lah. Ada yang bulatan itu susah. Nah, kebiasaan akhirnya sebab bulatan karena akidahnya kurang kuat, maka bisa jadi mungkin menganggap baik akidah panggilan Islam. Sebab cina Islam adalah agama di dunia, di setiap negara. Dijamin di Indonesia terus. Sejarah muncul tenggelam, muncul naik turun. Oleh sebab itu, pertama tadi bagaimana kita ini taat. Orang yang bahagia adalah dimudahkan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat ibadahnya, senang bahagia, taat bermuamalahnya, dan dimudahkan ibadahnya. Yang kedua, kata Imam As-Sadiqi, orang yang bahagia itu, wa muwafaqatu sunnah fi af'alihi, amal perbuatannya sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan sunnah. Apakah itu kaitan dengan ibadah? Ibadah itu hukumnya Allah. Yang kedua kaitannya dengan muamalah, hukumnya lingkungan, dan juga dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya itu sesuai dengan sunnah Nabi,
hidup kita bahagia. Kenapa demikian? Sebab memang harus begitu. Ibadah adalah semuanya contoh sholat. Sholat kita tidak bisa sesolatan kan? Sudah pasti itu mah. Sudah kita sudah paham. Sholat kita itu harus sesuai dengan perintah Allah. Contoh Rasul. Contoh Rasul itu makanya lihat yang sahihnya. Kita wajib belajar ilmu hadis. Ilmu hadis itu kita mana ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah, mana ibadah yang seperti ibadah tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ternyata sekarang banyak yang dianggap pada kita Islam, yang dianggap pada kita iman, ternyata bukan. Bahkan banyak hadis-hadis yang mau itu bukan palsu lagi, yang pas itu lemah itu kan lagi. Ya. Di dalam kesempurnaan amanah, beribadah tidak apa-apa saja, masalah tidak atau ibadah-ibadah apa. Tetapi dalam hal-hal itu apa dalam ada yang logik, yang membutuhkan, yang lemah, itu yang sama sekali tidak ada. Sekarang banyak berkembang hal-hal yang mau, hal-hal yang tidak ada yang katakanlah sekarang gitu ya, sama bahasa Arab dianggap baik hadis. Nah, yang parahnya apabila ini kaitannya masalah ibadah kan tidak sesuai sunnah. Jadi bahagia, ciri bahagia manusia itu apabila amal perbuatannya sesuai dengan sunnah. Contoh Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, qul ucapkan katakan kepada Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, wahai para sahabat, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti perilaku aku. Hanya di dalam hadis itu kan ada yang disebut dengan hadis yang disebut perbuatan, ya, perbuatan Rasul. Ada yang disebut ucapan Rasul. Ada yang disebut izin Rasul. Jadi ada izin Rasul, perbuatan sahabat yang diizinkan oleh Rasulullah. Itu termasuk juga sunnah. Nah, jadi kaitan dengan ibadah, kaitan dengan muamalah atau akhlak muamalah dengan manusia itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW supaya kita ini hidup selamat. Nah, sudah ibadah masalah ini banyak sekarang ini ya yang perilaku kita sebagai muslim tapi keluar atau menyimpang dari contoh-contoh Rasulullah SAW. Supaya tahu, supaya paham mana Rasulullah, ya, maka ada petunjuknya, ada hadisnya. Dan kekurangan kita kurang mempelajari tadi sumbernya, kurang mempelajari hadisnya. Sebagai muslim mungkin pengakuannya, salat alhamdulillah pengaku sebagai muslim, tapi menguasai atau memahami kepada sumber ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnahnya itu yang kurang bagi kita ini. Atau pada umumnya umat Islam ini kurang. Memang secara khusus, tapi termasuk fardu kifayah. Secara khusus, secara luas, tetapi harusnya setiap manusia itu itu tadi sudah paham bahwa ini perintah Rasulullah, ini contoh Rasul, ini yang bukan. Itu pekerjaan ulama sebagai warisan Nabi itu menyampaikan apa yang tadi dicontohkan Rasulullah SAW, baik hal ucapannya, perbuatannya, atau katanya kepada kita, para kaum muslim, pada jamaah itu kewajiban. Kan mereka yang paham. Tapi ulama yang bagus, ulama yang benar-benar ulama. Ya, kan ulamanya yang memahami. Nah, dari supaya yang kedua, ciri orang yang bahagia itu adalah
beramal perbuatan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Suatu saat nanti kita mungkin akan dilihat oleh Rasulullah itu kan sebagai saksi. Nanti syahidan sebagai saksi akan menyaksikan seluruh amal perbuatan kita, ya, disaksikan oleh Rasulullah. Nah, apabila Rasulullah menyaksikan amal perbuatan kita tidak sesuai dengan contohnya, kita akan kembali amal perbuatannya mungkin ditolak. Oleh sebab itu, selama hidup kita harus berusaha bahwa seluruh perbuatan terutama ibadah kita harus dengan contoh Rasulullah. Sunnah. Jadi kalau zaman Rasulullah itu namanya sunnah, tapi berita-berita sunnah itu kalau kita nama hadis kabar, berita. Apa yang diberitakan tentang sunnah Rasul, perbuatan Nabi, ucapan Nabi, dari Nabi, beritakan dari nah sampai kepada kita itu disebut hadis. Maka sunnah dan hadis itu sama. Sunnah asli perbuatan zaman Rasulnya, dan berita sampai kepada kita disebut hadis. Yang ketiga, wasahbatuhu li ahli sholat. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang soleh. Nah, teman batur campur gaulnya, teman bergaya orang-orang yang soleh bahagia. Dalam keterangan yang lain dari sebagian berbagai orang adalah apabila mempunyai teman bergaul orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Makanya ditinggal di satu tempat, kalau tempat itu adalah penghuni orang-orang yang soleh, katakan satu saja orang yang tidak baik tidak enak, apalagi banyak. Oleh sebab itu maka bahagia orang di mana saja itu kalau teman bergaulnya orang-orang yang baik. Makanya apalagi di dalam satu keterangan, kalau kita campur ketika dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, nanti suatu saat dalam keterangan itu salah seorang di antara yang misalkan masuk surga, lalu akan bertanya kepada Allah, ya Allah, teman saya yang sama-sama suka masjid, nanti di masjid Istiqomah, rajin tiap pagi sholat subuh berjamaah, tapi tidak kelihatan ini di surga. Tuh, apa kata Allah? Cari temanmu di Istiqomah, cari surga. Nanti cari surga ini, neraka diambil katanya, bawa ke situ. Itu hanya bergaul dengan orang yang baik. Ternyata bukan hanya memiliki syafaat di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Maka ada seorang ulama ketika dikunjungi oleh salah seorang rekannya, bertanya, tolong nanti di akhirat apabila Anda tidak melihat aku di surga, lalu Anda di surga, coba Anda usul kepada Allah, cari saya, tanya siapa saya. Itu semua begitu, ahli-ahli itu pertama itu. Apa salah tidak salah itu? Sebab bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka jangankan di dunia, di akhirat pun dia akan bergaul dengan orang yang soleh. Nah, bahagia itu orang yang soleh. Ya, yang soleh itu yang seperti alhamdulillah, orang yang kelihatannya itu soleh, amalnya, perbuatannya sesuai dengan sunnah Rasulullah soleh, akhlaknya baik, tidak membuat kerusuhan, tidak membuat kerusakan, soleh lah. Nah, yang ketiga, yang keempat, wa husnul akhlaqi ma'al ikhwan. Akhlak yang baik terhadap saudaranya, jadi bergaul dengan saudaranya dengan akhlak yang baik. Jadi terima dengan bergaul dengan ahli-ahli yang soleh, teman bergaul orang yang soleh. Sekarang dengan saudara-saudaranya, maka saudara jauh dengan akhlak yang baik.
Jadi memiliki saudara-saudara yang memiliki akhlak yang baik atau bergaul dengan akhlak-akhlak yang baik. Nah itu bahagia. Tentunya saja kalau misalnya masalah akhlak baik itu kan kebiasaan. Akhlak itu adalah suatu hal yang dibiasakan. Karena dibiasakan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran karena sudah biasa, sudah habit. Jadi kita bertemu dengan seseorang kemudian menyapa orang itu sudah biasa. Kalau semua muslim mengucapkan assalamualaikum sudah biasa, sudah habit. Tanpa dipikir lebih dahulu. Nah itu akhlak. Nah ketika orang bergaul dengan saudaranya dengan akhlak yang baik, maka orang itu bahagia. Berarti sekali lagi tidak seperti orang yang satu orang saja tidak memiliki akhlak yang baik, akhlaknya yang buruk, rusak di lingkungan itu. Makanya ini penting sekali ya. Masing-masing individu memiliki akhlak perilaku yang baik. Akhlak yang baik itu yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran Islam. Nah, kan akhlak yang buruk. Yang kelima, wabadu ma'rufi lil khalqi, memberi manfaat kepada siapa saja, kepada makhluk. Jadi ketika kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka rasanya bahagia itu. Ada orang yang butuh pertolongan, betul ada kita bisa membantu. Jika orang itu menjadi tertolong, bahagia rasanya. Jadi orang yang memberikan manfaat kepada orang lain itu bahagia. Kata Imam As-Satibi. Apa saja yang dianggap manfaat itu? Bisa jadi mungkin sekadar tidak berbentuk materi, sekadar tidak pendapat saja. Ya. Jika orang itu butuh satu jalan, butuh penjelasan, kita beri penerangan. Ya, itu bermanfaat, itu bahagia orang. Saya sudah bisa memberikan kebahagiaan. Wah, apalagi kalau misalkan berbentuk materi orang butuh kebutuhan sesuai dengan kemampuan kita bantu. Itu bahagia orang. Bahagia rasanya ketika kita sudah memberikan manfaat kepada orang yang membutuhkan. Jadi yang kelima tadi wabadu ma'rufi lil khalqi, memberikan manfaat kepada siapa saja, setiap manusia, setiap makhluk diberikan kemanfaatan. Nah rasanya itu kebahagiaan yang tersendiri ketika bisa menolong orang lain. Mungkin Bapak Ibu pernah ya, ada orang datang kepada kita yang membutuhkan sesuatu, kita mampu memberi bantuan, rasanya kita bahagia, senang orang lain bisa ditolong. Artinya itulah tanda yang kebahagiaan. Tanpa apalagi kalau tidak diminta saja sudah begitu. Yang keenam, wahtimamu bil muslimin, perhatiannya terhadap kaum muslimin. Nah ini kaitannya dengan lingkungan kecil juga secara luas. Kaum muslimin di dunia. Nah, sekarang yang terjadi di Palestina itu kan hamba kita, saudara kita, kaum muslimin minimal kita ada empati minimal. Ya, tidak bisa membantu berbuat materi atau doa. Kata siapa itu? Seorang kiai. Tidak adil kalau seorang muslim Indonesia tidak pernah membantu sekalipun hanya doa acan misalnya. Kalau sesama muslim di Palestina yang sedang disiksa, berhentikan artinya sampai dalam masalah pengadilan sudah menjadi urusan. Padahal Tuhan sedang memberi Allah, kita lihat beri. Tapi kalau mereka itu sudah ditanamkan sejak anak-anak sejak kecil masalah Islam, lalu kecintaan terhadap negara Palestina disuruh pindah kemana tidak mau. Anak kecil tidak mau.
Dan tetap saja dihadapi orang tua, kehilangan ibu dan orang tua, tetap saja belajar Islam, belajar agama. Lalu mungkin Allah berikan kepada mereka, belum tentu kita ini belum tentu. Kalau seperti itu, kalau kejadian seperti itu kita menjadi siap, mungkin belum tentu kuat, belum tentu kuat. Dan mungkin Allah berikan kemuliaan pada mereka itu. Tapi minimal kita ini ada rasa perhatian terhadap kaum muslimin. Ketika sudah memberikan perhatian, minimal ada doa. Wah, ya, perhatian terhadap kaum muslimin. Bahkan siapa orang yang tidak memperhatikan keadaan kaum muslimin itu tidak termasuk umat muslim yang sempurna. Walaupun kita senang-senang segala macamnya gitu, di balik kita umat muslim yang kekurangan terutama tadi yang disulitkan dari segi masalah dari kehidupan kemerdekaan. Dan sudah tahu bahwa mereka sudah diakui kemerdekaannya oleh PBB dan dunia sudah mengakui keganasan pada orang Yahudi Zionis, ya, Zionis. Dan kalau bapak ibu bapak ingin mendapat hidup panjang, ternyata subhanallah begitu bagaimana mencengkramkannya paham Zionis pada seluruh dunia, terutama umat Islam dan masuk Indonesia. Dan bahkan ada beberapa teologi, saya juga ini menyampaikan ini juga, mudah-mudahan tidak awal, ada beberapa organisasi agama yang dibiayai oleh Zionis internasional Yahudi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, nah kita sebagai umat Islam jangan ketenangan, ya minimal kita ada perhatian terhadap saudara-saudara muslimin yang ada di Palestina. Mereka, ya kalau kita lihat begitu ya, tapi mereka kuat, ya Allah akan memberikan pertolongan. Yang benar saja nampaknya Allah seperti hanya bukan sulitnya, mana pertolongan Allah pada mereka Allah. Kebanyakan pada kita yang keimanannya kepada Allah itu tidak sehebat mereka. Iman mereka saja yang begitu hebat, pertolongan Allah nampaknya seperti ceritanya. Ya Allah, ya. Tapi perjuangan. Nah itu waktu imam muslimin, perhatiannya terhadap kaum muslimin. Ini harus sekali lagi minimal katanya kita berdoa. Salatku dengan doa salawat waktu biasa bangun malam, ya, waktu syahur, coba selipin doa ya Allah, berikan kekuatan orang-orang saudara kita yang ada muslim di Palestina di Gaza itu saudara kita, ya mereka disiksa segala macam, berikan kebahagiaan minimal. Dan alhamdulillah dari materi yang dari kita sudah sampai. Kalau kan memberikan pertolongan, saya kadang-kadang tidak nyampe, tidak nyampe. Yang doa, insya Allah sampai. Tidak ada orang yang bisa mengalami, tidak ada makhluk yang bisa mengalami doa itu. Jadi perhatian terhadap kaum muslimin. Kalau orang sedang memperhatikan kepentingan kaum muslimin, orang muslimin yang hadir, itu bahagia itu. Kan Islam muslim dengan muslim seperti satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Muslim dengan muslim yang lain seperti satu tubuh. Salah satu bagian anggota tubuh yang sakit, seluruh badan sakit. Kalau tangan sakit, badan kering kabeh. Ya, gitu. Kalau keprek-prek tangan dari seluruh badan kering. Itu sebut muslim dengan muslim. Jadi jangan berbeda itu menjawab. Orang tidak punya pikiran tentang muslim yang tidak baik yang mengatakan aku orang baik yang pikiran asal kamu bisa ibadah mengaji pemikiran mandur. Salah itu seperti butek, salah silosa. Jadi sekurang-kurangnya kita berdoa ya Allah semoga mereka diberi kekuatan oleh Allah, cepat diberi ketenangan, ya. Dan
anjurkan dan sudah ada. Allah mantul mantul muslimin. Ya Allah hinakan orang-orang yang menghina kaum muslimin. Wahdikin kafaratul muslimin. Rusaklah ya Allah. Kafir dan orang muslimin rusak. Rusak itu Allah. Nah itu Allah. Apa boleh begitu? Boleh datang sebenarnya lagi nganggur. Ya. Nganggur itu agama yang bisa mau. Insyaallah akan senjata muslimin. Yang terakhir mamnu'atuhu li awqati. Orang yang bahagia itu penjagaannya terhadap waktu atau orang yang dapat yang bisa menjaga waktu. Bahagia menjaga waktu. Waktu kan kadang-kadang yang waktu itu seperti itu tidak terasa, jadi tahu waktu. Dari pagi sampai siang, tahu sebenarnya sudah keadaan. Tiada sampai, tahu asal dikatakan. Asal tahu, artinya sudah bukan tahu kumpul. Ini perhatikan sama waktu. Ya, waktu. So, jangan sampai waktu yang begitu yang hanya lewat. Maksudnya kita manfaatkan untuk hal yang baiknya, hal yang positif, hal yang baik, ya bukan hanya ditinggalkan, hilang begitu saja ya. Waktu seperti pedang. Jadi orang yang bisa menjaga waktu, memperhatikan waktu pagi, waktu subuh. Evaluasi dari kita ini ketika azan subuh, kemudian sampai siang, mati siang, mungkin yang bekerja, beraktivitas. Ini evaluasi sampai duhur, dalam waktu duhur, bagaimana waktu duhur? Datang waktu asar, itu diwaktukan. Nah kalau kita tidak ingat waktu, ya sudah poros, terang-terang satu wewenang. Dan tua karena saya tidak sekolah. Waktu sekolah tak bapak sudah tua, ya sudah tenaga sudah kurang, badan sudah tidak kuat, tidak sempurna segala macam. Nah ini baru menyesal. Jadi jangan sampai hidup kita ini yang menyesal karena tidak menggunakan dari waktu-waktu dari baik. Itu tidak bergerak telapak kaki secara apa sebelum kita bertanggung jawabnya antara lain tadi umur, umur dipakai apa, kemudian juga badan, fisik yang sehat dipakai apa. Termasuk juga tadi itu waktu dipakai apa digunakan. Nah orang-orang yang bahagia itu kata Imam Syafi'i itu orang yang bisa menjaga, mengatur, memanage waktu sehingga waktu itu betul bermanfaat. Nah orang yang memanfaatkan waktu saja waktu sebentar. Berbeda orang yang tidak memanfaatkan waktu. Berarti waktunya itu seperti lama gitu. Tapi kalau orang, contohnya kalau kita punya ada pekerjaan, belum selesai pekerjaan sudah ambil waktu habis. Kenapa? Sebab kita dipakai sibuk. Nah, baru terasa waktu digunakan itu apabila kita sibuk. Nah, kalau tahu-tahu sudah ada dari sama bibit, kita mah jangan mana tuh sibuk terlalu karena kita mau waktu seperti berlalu. Nah, jadi bapak-bapak ibu yang memanfaatnya ciri-ciri kebahagiaan min alamat sa'adat abdi kemudian masyarakat tidak berbahagia. Pertama, orang yang memudahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, amal perbuatannya sesuai dengan sunnah Rasul. Yang ketiga, teman bergaulnya orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Yang keempat,
orang-orang bergaul dengan temannya dengan akhlak-akhlak yang baik. Yang kelima, memberikan manfaat kepada orang lain. Bisa memberi manfaat kepada orang lain karena perhatiannya terhadap kaum muslimin. Yang ketujuh, penjagaannya kepada orang-orang yang bisa menjaga. Nah, 6 macam ini insya Allah kata Ibu Hasan tadi itu ciri orang yang bahagia. Mudah-mudahan termasuk orang yang bahagia hidup kita ini sebenarnya sangat itu yang kita rasakan di dalam hati kita ini. Sekali lagi Allah memberikan petunjuknya kepada kita hingga hidup kita ini atas terus memperoleh kebahagiaan terutama di dunia terbahagia di dunia terutama di akhirat. Maka hidupnya apa? Apa yang kita miliki, fasilitas masa hidup yang Allah berikan, mudah-mudahan bisa mencapai kebahagiaan dunia dan juga terutama kebahagiaan akhirat. Itu yang saya sampaikan tentang manfaatnya ini sebagai modal ya pengganti saya yang biasa untuk obat jadi cukup sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah.